Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Rosidi. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis produk yang olahan roti, yang namanya produk tersebut Primadona Bakery. Makanan yang ada di Indonesia memiliki berbagai macam yang bisa dinikmati, dari makanan pembuka, makanan penutup, dan makanan ringan, atau bisa disebut dengan snack. Biasanya makanan yang digemari oleh beberapa masyarakat, khususnya yang bisa dibawa kemana-mana dan cocok dimakan pada jam-jam yang ditentukan, yakni makanan ringan atau snack, contohnya roti. Salah satu makanan ringan atau snack yang digemari oleh banyak kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Penentuan potensi pasar dari usaha bisnis baru yang direncanakan dapat dimulai dengan pengumpulan data-data relevan dengan pasar mengenai pelanggan potensial, motivasi pembeliannya, kebiasaan membeli, dan dampak perubahan dalam karakteristik produk pada potensi pasar. Estimasi potensi pasar melibatkan permintaan sekarang terhadap produk dan proyeksi kecenderungan pasar di masa mendatang. Langkah-langkah untuk menganalisis potensi pasar adalah sebagai berikut. Identifikasi pemakaian akhir tertentu dari produk atau jasa. Identifikasi segmen pasar pokok, yaitu kategori pelanggan yang relatif homogen. Menentukan atau memperkirakan volume pembelian potensial dalam tiap segmen pasar dan volume total dari semua segmen, sehingga gambaran analisis potensi pasar dari sebuah bisnis roti ini lebih kepada yang memiliki sebuah acara besar atau misalnya hajatan, dan yang memiliki sebuah usaha warung untuk penjualan setiap harinya. Akan tetapi, suatu bisnis yang dilakukan tidak lain akan berhadapan dengan sebuah komplain atau evaluasi terhadap suatu produk tersebut. Maka, sebagai pegawai atau produsen yang mengelola usaha tersebut harus mampu menerima masukan dan saran, sehingga dapat sedang melakukan usaha tersebut untuk menjadi produk yang diandalkan dan produk yang lebih berinovasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Pratama. Saya akan menjelaskan tentang produk roti tersebut. Untuk produk yang ditawarkan yakni sejenis makanan ringan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan dapat dibawa kemana-mana, yakni jenis produk roti. Jenis roti yang berdasarkan saat ini sangat beragam, dan secara umum roti bisa dibedakan menjadi roti tawar dan roti manis atau roti isi. Keunggulan dari produk roti yang ditawarkan ini adalah selain murah meriah dan dapat dibeli oleh berbagai kalangan, tentunya roti ini dapat memiliki manfaat bagi kesehatan, yakni mencegah obesitas, menurunkan resiko penyakit jantung, dan menurunkan resiko penyakit stroke. Selain itu, juga menurunkan resiko diabetes dan tentunya rendah kalori. Aspek
produksi, yaitu proses produksi. Faktor ini berkaitan dengan sarana prasarana yang dapat menghasilkan produk tersebut. Biasa disebut sebagai input produksi. Untuk aspek market, yaitu memilih strategi pemasaran, memilih strategi yang tepat setelah melakukan penilaian terhadap konsumen. Untuk strategi yang dapat diimplementasikan pada rencana inovasi yang akan dilakukan. Untuk 3, aspek pemasaran, yaitu analisa pesaing dapat membuat sebuah bisnis atau perusahaan bisa mengetahui posisi produk dalam suatu pasar, sehingga dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat terhadap produk tersebut. Keempat, aspek kebutuhan atau manajemen. Untuk kelima, aspek sustainability. Keenam, aspek keuangan, yaitu sumber-sumber dana yang diperoleh. Dalam hal ini, dana dapat diperoleh melalui modal asing maupun modal sendiri. Ketujuh, aspek lingkungan. Aspek lingkungan terdiri beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor demografi, dan faktor teknologi maupun faktor politik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alif. Saya ingin membahas tentang perencanaan pembangunan usaha. Pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran terhadap pengembangan usaha yang dilakukan dengan cara menjalin kerja bersama dengan beberapa stakeholder yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan tersebut. Kerjasama sebagai bentuk sponsor atau media partner dari beberapa pihak, dan koperasi, usaha mikro dan perdagangan, serta beberapa pihak media sosial untuk membantu dalam penyebaran informasi tersebut. Dia juga menggunakan Instagram, media sosial lainnya. Strategi produksi yang akan dilakukan dengan cara membuat berbagai macam variasi bentuk dan rasa dari produk tersebut, serta ada inovasi-inovasi yang berburu untuk diperkenalkan atau dipromosikan jika terdapat pengembangan inovasi produk ini. Strategi organisasi dan SDM sendiri dilakukan dengan memulai atau mengadakan perekrutan anggota atau staf yang dapat menunjang keberlangsungan pengembangan usaha tersebut dan memberikan pelatihan pengembangan ataupun usaha yang akan dilakukan. Selanjutnya, strategi keuangan. Strategi keuangan dilakukan dengan cara mendapatkan dana atau bentuk sponsor dari beberapa pihak dan terdapat dana atau sebagai laba dari usaha tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda. Di sini saya akan membacakan tentang rencana kegiatan. Untuk rencana kegiatan kedepannya, kita akan melakukan pameran atau event. Nah, pameran tersebut yakni bertemakan pameran bakery inovasi. Nah, sebelum kita melakukan pameran tersebut, kita membutuhkan panitia. Panitia tersebut kita dapat dari anggota-anggota atau karyawan dari roti kami. Nah, setelah kita buat kepanitiaan, nanti kita langsung melakukan kegiatan.
Untuk kegiatan sendiri kita akan mengundang dari bupati dan para dinas, kemudian para usaha mikro dan pedagang. Nah, untuk tujuan dari pameran sendiri yakni kita akan mempromosikan keunggulan dari roti kami dan supaya penikmatnya tidak hanya tetangga-tetangga di sekitar rumah atau pabrik. Nah, jadi untuk masyarakat luar itu bisa menikmati olahan dari rumah produksi kami. Nanti juga dilakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur telah terlaksananya kegiatan dan ditutup dengan doa. Untuk terakhir kesimpulannya yaitu carilah makanan ringan yang berkhasiat dan bernilai ekonomis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.